Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di semester 3 di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jadi, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di program studi agribisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan ataupun memperdalam materi berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia bersama dengan saya Ika Saritondang. Selamat belajar. Sebelum kita membahas lebih lanjut yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu yang berkaitan dengan konsep-konsep sumber daya manusia. Nah, diawali dengan pengertian manajemen. Manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga, atau sekolah yang bersifat manusia maupun non-manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga, atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia ataupun SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Yang termasuk sumber daya non-manusia adalah modal, mesin, teknologi, bahan-bahan ataupun material, serta lainnya. Nah, menurut Filippo dalam Handoko 2001 bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, kemudian pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, ataupun dari perusahaan. Oke, oleh karena itu, pentingkah manajemen sumber daya manusia? Ini merupakan pertanyaan yang penting untuk kita jawab bersama. Manajemen sumber daya manusia sangat penting keberadaannya untuk menunjang keseimbangan internal perusahaan. Keuntungan adanya manajemen sumber daya manusia adalah mampu membantu perusahaan dalam memperbaiki kontribusi positif dari para tenaga kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Pembahasan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi manajemen dan berdasarkan fungsi operasional. Berdasarkan fungsi manajemen melingkupi yang pertama perencanaan ataupun planning, kemudian pengorganisasian ataupun organizing, dan pengarahan ataupun directing dan pengawasan. Sedangkan fungsi operasional meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Ini adalah bagian dari fungsi operasional sumber daya manusia. Terdapat beberapa aspek dalam sumber daya manusia yang akan kita pelajari sebagai berikut. Aspek sumber daya manusia yang pertama adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan berurusan dengan kondisi kerja dan penyediaan fasilitas. Kemudian, aspek sumber daya selanjutnya adalah hubungan industrial. Hubungan manajemen, serikat pekerja, konsultasi bersama, perundingan bersama, pengaduan, penyelesaian perselisihan. Kemudian personil lebih mengarah pada sisi individu dari karyawan, baik dari awal perekrutan hingga insentif diberikan. Jadi aspek dalam sumber daya manusia terdapat tiga, yaitu kesejahteraan, kemudian hubungan industrial, bahkan berkaitan dengan personil. Adapun ruang lingkup dalam manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan
perencanaan dan analisis pekerjaan, kemudian evaluasi pekerjaan dan hubungan industri, rekrutmen dan seleksi, kemudian penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Nah, ini juga berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan, kemudian perencanaan dan seleksi penetapan pegawai, sistem penelitian dan informasi kepegawaian, kompensasi, bantuan karyawan, hingga sampai kepada serikat pekerja dalam sebuah usaha. Jadi, ruang lingkup dalam manajemen sumber daya manusia ini tergolong cukup luas, dari mulai perencanaan hingga sampai ke pemutusan hubungan kerja bahkan kepada serikat pekerja. Ruang lingkup sumber daya manusia di era modern ini perlu kita pelajari lebih dalam agar kita semakin paham berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini mencakup Human Resource Management, yaitu bagaimana ada karyawan, ada training, ada rekrutmen, ada kompensasi, rewarding, kemudian nilai bisnis, kesuksesan, bahkan strategi objektif itu diatur pada Human Resources Management. Sumber daya manusia di era modern ada beberapa dimensi. Yang pertama berkaitan dengan tenaga kerja. Human Research memegang kendali perencanaan, kemudian tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, kemudian induksi, mutasi, promosi, kemudian penurunan pangkat, pelatihan, PHK, pengembangan, bahkan upah dan gaji. Kemudian berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, fasilitas yang memadai untuk menunjang karyawan ataupun pegawainya dalam bekerja. Kemudian terdapat juga hubungan industrial, yaitu menjaga hubungan baik dari segi internal dan dari sisi perusahaan dari tingkat atas hingga tingkat karyawan yang stafnya. Kemudian sumber daya manusia ini juga berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dapat dilakukan melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen. Jadi, dalam sebuah perusahaan perlu adanya peningkatan kinerja daripada sumber daya manusianya. Dan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan motivasi, kemudian dengan disiplin, bahkan lingkungan kerja dan komitmen yang baik. Nah, berikut merupakan berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Ada perencanaan sumber daya manusia, kemudian rekrutmen seleksi dan penempatan sumber daya manusia, pelatihan pengembangan sumber daya manusia, manajemen karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, motivasi, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, serikat pekerja, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan dengan manajemen sumber daya manusia, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu yang berkaitan dengan konsep-konsep sumber daya manusia. Nah, diawali dengan pengertian manajemen. Manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga, atau sekolah yang bersifat manusia maupun non-manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga, atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia ataupun SDM merupakan salah satu sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum, sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Yang termasuk sumber daya non-manusia adalah modal, mesin, teknologi, bahan-bahan ataupun material, serta lainnya. Nah, menurut Filippo,
dalam Handoko 2001 bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, kemudian pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, ataupun dari perusahaan. Oke, oleh karena itu, pentingkah manajemen sumber daya manusia? Ini merupakan pertanyaan yang penting untuk kita jawab bersama. Manajemen sumber daya manusia sangat penting keberadaannya untuk menunjang keseimbangan internal perusahaan. Keuntungan adanya manajemen sumber daya manusia adalah mampu membantu perusahaan dalam memperbaiki kontribusi positif dari para tenaga kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Pembahasan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi manajemen dan berdasarkan fungsi operasional. Berdasarkan fungsi manajemen melingkupi yang pertama perencanaan ataupun planning, kemudian pengorganisasian ataupun organizing, dan pengarahan ataupun directing dan pengawasan. Sedangkan fungsi operasional meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Ini adalah bagian dari fungsi operasional sumber daya manusia. Terdapat beberapa aspek dalam sumber daya manusia yang akan kita pelajari sebagai berikut. Aspek sumber daya manusia yang pertama adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan berurusan dengan kondisi kerja dan penyediaan fasilitas. Kemudian, aspek sumber daya selanjutnya adalah hubungan industrial. Hubungan manajemen, serikat pekerja, konsultasi bersama, perundingan bersama, pengaduan, penyelesaian perselisihan. Kemudian personil lebih mengarah pada sisi individu dari karyawan, baik dari awal perekrutan hingga insentif diberikan. Jadi aspek dalam sumber daya manusia terdapat tiga, yaitu kesejahteraan, kemudian hubungan industrial, bahkan berkaitan dengan personil. Adapun ruang lingkup dalam manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan perencanaan dan analisis pekerjaan, kemudian evaluasi pekerjaan dan hubungan industri, rekrutmen dan seleksi, kemudian penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan kesejahteraan karyawan. Nah, ini juga berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan, kemudian perencanaan dan seleksi penetapan pegawai, sistem penelitian dan informasi kepegawaian, kompensasi, bantuan karyawan, hingga sampai kepada serikat pekerja dalam sebuah usaha. Jadi, ruang lingkup dalam manajemen sumber daya manusia ini tergolong cukup luas, dari mulai perencanaan hingga sampai ke pemutusan hubungan kerja, bahkan kepada serikat pekerja. Ruang lingkup sumber daya manusia di era modern ini perlu kita pelajari lebih dalam agar kita semakin paham berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini mencakup Human Resource Management, yaitu bagaimana ada karyawan, ada training, ada rekrutmen, ada kompensasi, rewarding, kemudian nilai bisnis, kesuksesan, bahkan strategi objektif itu diatur pada Human Resources Management. Sumber daya manusia di era modern ada beberapa dimensi. Yang pertama berkaitan dengan tenaga kerja. Human Resource memegang kendali perencanaan, kemudian tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, kemudian induksi, mutasi, promosi, kemudian penurunan pangkat, pelatihan, PHK, pengembangan, bahkan upah dan gaji. Kemudian berkaitan dengan
kesejahteraan karyawan, fasilitas yang memadai untuk menunjang karyawan ataupun pegawainya dalam bekerja. Kemudian terdapat juga hubungan industrial, yaitu menjaga hubungan baik dari segi internal dan dari sisi perusahaan dari tingkat atas hingga tingkat karyawan yang stafnya. Kemudian sumber daya manusia ini juga berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Peningkatan kinerja sumber daya manusia dapat dilakukan melalui motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan komitmen. Jadi, dalam sebuah perusahaan perlu adanya peningkatan kinerja daripada sumber daya manusianya. Dan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan motivasi, kemudian dengan disiplin, bahkan lingkungan kerja dan komitmen yang baik. Nah, berikut merupakan berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Ada perencanaan sumber daya manusia, kemudian rekrutmen seleksi dan penempatan sumber daya manusia, pelatihan pengembangan sumber daya manusia, manajemen karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, motivasi, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, serikat pekerja, dan pemutusan hubungan kerja, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan implementasi sumber daya manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara ataupun saudari yang mendengarkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia ataupun Human Resources Planning. Mari belajar bersama-sama, selamat belajar bagi saudara-saudari yang mendengarkannya. Perencanaan sumber daya manusia ataupun Human Resources Planning adalah suatu proses di mana suatu organisasi memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang tepat, berada pada tempat yang tepat, berada pada waktu yang tepat, dan mampu secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas yang akan bermanfaat untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi planning ataupun yang mempengaruhi perencanaan adalah yang pertama, kebijakan mengenai sumber daya manusia yang terkait dengan rekrutmen, promosi, dan lain-lain. Yang kedua, nilai dan strategi organisasi. Yang ketiga, perubahan demografis. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, tipe karyawan yang bekerja dan tugas yang dikerjakan. Mengapa penting mempelajari perencanaan sumber daya manusia? Karena yang pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan perencanaan Human Resource Planning membantu untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, kemudian mengantisipasi kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Kemudian yang kedua, menciptakan pegawai dengan skill yang tinggi, yaitu perencanaan membantu untuk organisasi menciptakan pegawai dengan skill yang terbaik. Jadi dengan perencanaan ini akan diketahui kebutuhan dari perusahaan akan sumber daya manusianya dan juga akan menemukan pegawai dengan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Kemudian, Human Resource Planning merupakan bagian dari strategi pertumbuhan global, di mana berkaitan dengan strategi ekspansi global mengandalkan Human Resource Planning dalam perekrutan pegawainya.
Human Resource Planning menjawab tantangan organisasi untuk merekrut pegawai dari luar negeri. Kemudian, yang keempat, sebagai dasar fungsi kepegawaian. Human Resource Planning memberikan informasi penting mengenai pengembangan dan implementasi fungsi kepegawaian seperti rekrutmen, seleksi, kompensasi, training, dan lain-lain. Jadi, human resource planning ini sangat dibutuhkan pada sebuah perusahaan agar bisa berekspansi dalam pertumbuhan globalnya. Kemudian, human resource planning ini juga penting karena berkaitan dengan meningkatkan investasi sumber daya manusia. Melalui implementasi human resource planning, organisasi mampu mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang keenam, organisasi tahan terhadap perubahan. Human resource planning membuat pegawai tahan terhadap perubahan. Human Resource Planning membantu proses transfer dan perpindahan pegawai menjadi lebih halus serta jauh daripada konflik. Jadi karena dalam suatu perusahaan itu pasti akan menghadapi berbagai perubahan sehingga membutuhkan namanya Human Resource Planning ini. Faktor yang mempengaruhi human resource planning, yaitu yang pertama adalah tipe dan strategi organisasi. Kemudian berkaitan dengan siklus pertumbuhan organisasi dan perencanaannya. Kemudian juga berkaitan dengan ketidakpastian lingkungan, kemudian berkaitan dengan time horizon, kemudian tipe dan kualitas informasi dari forecasting. Jadi, banyak hal yang mempengaruhi berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia ini karena banyak hal sekali yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh perusahaan itu. Pada proses human resource planning ini memang melalui berbagai macam tahapan yang bisa dilihat dari adanya tujuan dan kebijakan dari organisasi. Tujuan dan kebijakan dari organisasi ini akan berkaitan dengan program-program sumber daya manusianya, yaitu peramalan kebutuhan sumber daya manusia, nanti ada program-programnya, dan forecasting penyediaan sumber daya manusia, dan ada implementasi human resource planning, dan ada kontrol dan evaluasi. Apabila ditemukan kelebihan sumber daya manusia dan kekurangan sumber daya manusia, maka harus dievaluasi kembali berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam penyediaan sumber daya manusianya dengan pengamatan terhadap lingkungannya. Proses human resource planning yang meliputi pertama, environmental scanning adalah analisa mengenai faktor-faktor eksternal seperti perubahan sosial, ekonomi, perubahan demografis, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, serta situasi politik. Yang kedua, tujuan dan kebijakan organisasi dapat dirumuskan melalui beberapa contoh pertanyaan seperti apakah lowongan pekerjaan terisi melalui promosi? Bagaimana cara mengimplementasikan rencana penurunan angka pegawai ataupun downsizing plan-nya? Kemudian yang ketiga, peramalan kebutuhan sumber daya manusia ataupun human resource demand forecast. Pertama, merupakan proses yang berkaitan dengan estimasi kuantitas dan kualitas pegawai di masa depan. Pada perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi dan volume penjualan akan sangat berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia dan jumlah jam kerja. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia harus mempertimbangkan faktor internal berupa seperti keterbatasan anggaran, tingkat produksi, produk dan jasa baru,
kebijakan pegawai, dan lain-lain. Dan faktor eksternal seperti persaingan domestik dan global, ekonomi, kondisi politik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, peramalan ini berfungsi untuk mengukur pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah barang atau jasa, menentukan jumlah proporsional pegawai di setiap departemen, dan memonitoring jumlah pegawainya. Teknik dalam peramalan kebutuhan sumber daya manusia ataupun Human Resource Demand Forecast. Yang pertama adalah managerial judgment ataupun keputusan pimpinan, yaitu melalui rapat pimpinan kemudian menentukan kebutuhan di masa depan. Kemudian melalui pendekatan bottom up di mana manajer di setiap lini memasukkan kebutuhan pegawainya. Kemudian melalui pendekatan top down di mana pimpinan menentukan kebutuhan pegawai perusahaan. Kemudian yang kedua, rasio trend analysis dengan meninjau volume penjualan dan jumlah sumber daya manusia saat ini untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusianya di masa yang akan datang. Teknik dalam peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama adalah analisa regresi dengan menggunakan analisa statistik yang mampu menggambarkan hubungan antara volume penjualan dan juga jumlah sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, New Venture Analysis mengestimasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisa perusahaan lain pada bisnis yang sama. Yang kelima, Workforce Study Technique, yaitu penghitungan jumlah pegawai melalui penentuan lamanya kegiatan operasional dari unit produksi. Misalnya, output yang direncanakan di tahun depan adalah 20.000 unit. Standar jam per unit adalah 5 jam. Lama waktu yang direncanakan tahun ini sehingga menjadi 100 jam. Waktu produktif setiap pekerja adalah 2.000 jam, sehingga jumlah yang dibutuhkan ataupun jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan ini adalah sebanyak 50 orang. Jadi, dihitung berdasarkan lamanya kegiatan operasional dan juga dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan pada suatu proses kegiatan produksi dalam sebuah usaha. 4. Peramalan penyediaan sumber daya manusia ataupun Human Resource Supply Forecast merupakan kelanjutan dari proses peramalan kebutuhan sumber daya manusia di mana pihak yang berkepentingan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan untuk memperoleh sejumlah sumber daya manusia yang dilakukan. Peramalan ini berfungsi sebagai penyedia kekurangan pegawai, mengukur tingkat kepegawaian yang ada, mengklarifikasi rotasi pegawai di masa depan, mengukur jabatan maupun sumber daya manusia yang tersedia di masa depan. Yang ketiga, di dalam Human Resource Supply Forecast terdapat fungsi yang bernama Skill Inventories yang mampu memberikan informasi tentang pegawai dan digunakan untuk mengambil keputusan transfer ataupun promosi. Yang keempat, skill inventories menyediakan data seperti data pribadi, keahlian, kualifikasi, kemudian gaji dan histori pekerjaan, serta kapasitas individu dan lain-lain. Yang kelima, Human Resource Program adalah proses penyeimbangan dan rekonsiliasi antara peramalan kebutuhan pegawai dan peramalan penyediaan pegawai agar dapat menemukan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.
Kemudian yang keenam, implementasi Human Resource Planning, yaitu mengkonversi perencanaan sumber daya manusia dalam aktivitas-aktivitas realnya. Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal Human Resource Planning sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen, yang kedua, promosi, yang ketiga, placement, yang keempat, training and development, yang kelima adalah rencana retensi. Ini adalah implementasi pada Human Resource Planning. Strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Strategi untuk memanage kekurangan sumber daya manusia adalah yang pertama, rekrutmen pegawai baru, kemudian menawarkan insentif untuk menunda pensiun, ataupun juga yang ketiga, meng-hire kembali pensiunan, yang keempat, meng-hire tenaga kerja part-time, yang kelima, meng-hire tenaga kerja kontrak, yang keenam, mengurangi turnover pegawai, yang ketujuh adalah menambah jam pegawai. Sedangkan strategi untuk memanage kelebihan sumber daya manusia adalah yang pertama, membengkukan sementara perekrutan, yang kedua, jangan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh pegawai, yang ketiga, mengurangi jam kerja, yang keempat, mengurangi pegawai outsource, yang kelima, merubah perencanaan pada sistem penggajian. Yang keenam, menerapkan program pemberhentian sementara. Jadi ternyata kekurangan sumber daya manusia maupun kelebihan sumber daya manusia ini dapat menjadi sebuah masalah pada perusahaan. Human Resource Planning harus diakui sebagai bagian dari perencanaan perusahaan. Yang kedua, dukungan dari manajemen puncak terkait dengan perencanaan sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab mengenai Human Resource Planning sebaiknya dipusatkan. Yang keempat, data pegawai harus selalu tersedia, dilengkapi, dan juga selalu update. Yang kelima, berbagai teknik yang diaplikasikan dalam Human Resource Planning harus selalu dipantau dan ditingkatkan. Human Resources Planning adalah suatu proses di mana suatu organisasi memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang tepat, berada pada tempat yang tepat, berada pada waktu yang tepat, dan mampu secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas yang akan bermanfaat untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi planning ataupun yang mempengaruhi perencanaan adalah yang pertama, kebijakan mengenai sumber daya manusia yang terkait dengan rekrutmen, promosi, dan lain-lain. Yang kedua, nilai dan strategi organisasi. Yang ketiga, perubahan demografis. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, tipe karyawan yang bekerja dan tugas yang dikerjakan. Mengapa penting mempelajari perencanaan sumber daya manusia? Karena yang pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan perencanaan Human Resource Planning membantu untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, kemudian mengantisipasi kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Kemudian yang kedua, menciptakan pegawai dengan skill yang tinggi, yaitu perencanaan membantu untuk organisasi menciptakan pegawai dengan skill yang terbaik. Jadi dengan perencanaan ini akan diketahui kebutuhan dari perusahaan akan sumber daya manusianya dan juga akan menemukan pegawai dengan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan.
Kemudian, Human Resource Planning merupakan bagian dari strategi pertumbuhan global, di mana berkaitan dengan strategi ekspansi global mengandalkan Human Resource Planning dalam perekrutan pegawainya. Human Resource Planning menjawab tantangan organisasi untuk merekrut pegawai dari luar negeri. Kemudian, yang keempat, sebagai dasar fungsi kepegawaian. Human Resource Planning memberikan informasi penting mengenai pengembangan dan implementasi fungsi kepegawaian seperti rekrutmen, seleksi, kompensasi, training, dan lain-lain. Jadi, Human Resource Planning ini sangat dibutuhkan pada sebuah perusahaan agar bisa berekspansi dalam pertumbuhan globalnya. Kemudian, human resource planning ini juga penting karena berkaitan dengan meningkatkan investasi sumber daya manusia. Melalui implementasi human resource planning, organisasi mampu mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang keenam, organisasi tahan terhadap perubahan. Human resource planning membuat pegawai tahan terhadap perubahan. Human Resource Planning membantu proses transfer dan perpindahan pegawai menjadi lebih halus serta jauh daripada konflik. Jadi karena dalam suatu perusahaan itu pasti akan menghadapi berbagai perubahan sehingga membutuhkan namanya Human Resource Planning ini. Faktor yang mempengaruhi Human Resource Planning, yaitu yang pertama adalah tipe dan strategi organisasi. Kemudian berkaitan dengan siklus pertumbuhan organisasi dan perencanaannya. Kemudian juga berkaitan dengan ketidakpastian lingkungan. Kemudian berkaitan dengan time horizon, kemudian tipe dan kualitas informasi dari forecasting. Jadi, banyak hal yang mempengaruhi berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia ini karena banyak hal sekali yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh perusahaan itu. Pada proses human resource planning ini memang melalui berbagai macam tahapan yang bisa dilihat dari adanya tujuan dan kebijakan dari organisasi. Tujuan dan kebijakan dari organisasi ini akan berkaitan dengan program-program sumber daya manusianya, yaitu peramalan kebutuhan sumber daya manusia, nanti ada program-programnya, dan forecasting penyediaan sumber daya manusia, dan ada implementasi human resource planning, dan ada kontrol dan evaluasi. Apabila ditemukan kelebihan sumber daya manusia dan kekurangan sumber daya manusia, maka harus dievaluasi kembali berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam penyediaan sumber daya manusianya dengan pengamatan terhadap lingkungannya. Proses Human Resource Planning yang meliputi pertama, environmental scanning adalah analisa mengenai faktor-faktor eksternal seperti perubahan sosial ekonomi, perubahan demografis, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, serta situasi politik. Yang kedua, tujuan dan kebijakan organisasi dapat dirumuskan melalui beberapa contoh pertanyaan seperti apakah lowongan pekerjaan terisi melalui promosi? Bagaimana cara mengimplementasikan rencana penurunan angka pegawai ataupun downsizing plan-nya? Kemudian yang ketiga, peramalan kebutuhan sumber daya manusia ataupun Human Resource Demand Forecast. Pertama, merupakan proses yang berkaitan dengan estimasi kuantitas dan kualitas pegawai di masa depan. Pada perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi dan volume penjualan akan sangat berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia dan jumlah jam kerja.
Peramalan kebutuhan sumber daya manusia harus mempertimbangkan faktor internal berupa seperti keterbatasan anggaran, tingkat produksi, produk dan jasa baru, kebijakan pegawai, dan lain-lain. Dan faktor eksternal seperti persaingan domestik dan global, ekonomi, kondisi politik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, peramalan ini berfungsi untuk mengukur pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah barang atau jasa, menentukan jumlah proporsional pegawai di setiap departemen, dan memonitoring jumlah pegawainya. Teknik dalam peramalan kebutuhan sumber daya manusia ataupun Human Resource Demand Forecast. Yang pertama adalah managerial judgment ataupun keputusan pimpinan, yaitu melalui rapat pimpinan kemudian menentukan kebutuhan di masa depan. Kemudian melalui pendekatan bottom up di mana manajer di setiap lini memasukkan kebutuhan pegawainya. Kemudian melalui pendekatan top down di mana pimpinan menentukan kebutuhan pegawai perusahaan. Kemudian yang kedua, rasio trend analysis dengan meninjau volume penjualan dan jumlah sumber daya manusia saat ini untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusianya di masa yang akan datang. Teknik dalam peramalan kebutuhan sumber daya manusia yang pertama adalah analisa regresi dengan menggunakan analisa statistik yang mampu menggambarkan hubungan antara volume penjualan dan juga jumlah sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, New Venture Analysis mengestimasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisa perusahaan lain pada bisnis yang sama. Yang kelima, Workforce Study Technique, yaitu penghitungan jumlah pegawai melalui penentuan lamanya kegiatan operasional dari unit produksi. Misalnya, output yang direncanakan di tahun depan adalah 20.000 unit. Standar jam per unit adalah 5 jam. Lama waktu yang direncanakan tahun ini sehingga menjadi 100 jam. Waktu produktif setiap pekerja adalah 2.000 jam, sehingga jumlah yang dibutuhkan ataupun jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan ini adalah sebanyak 50 orang. Jadi, dihitung berdasarkan lamanya kegiatan operasional dan juga dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan pada suatu proses kegiatan produksi dalam sebuah usaha. 4. Peramalan penyediaan sumber daya manusia ataupun Human Resource Supply Forecast merupakan kelanjutan dari proses peramalan kebutuhan sumber daya manusia di mana pihak yang berkepentingan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan untuk memperoleh sejumlah sumber daya manusia yang dilakukan. Peramalan ini berfungsi sebagai penyedia kekurangan pegawai, mengukur tingkat kepegawaian yang ada, mengklarifikasi rotasi pegawai di masa depan, mengukur jabatan maupun sumber daya manusia yang tersedia di masa depan. Yang ketiga, di dalam Human Resource Supply Forecast terdapat fungsi yang bernama Skill Inventories yang mampu memberikan informasi tentang pegawai dan digunakan untuk mengambil keputusan transfer ataupun promosi. Yang keempat, skill inventories menyediakan data seperti data pribadi, keahlian, kualifikasi, kemudian gaji dan histori pekerjaan, serta kapasitas individu dan lain-lain.
Yang kelima, Human Resource Program adalah proses penyeimbangan dan rekonsiliasi antara peramalan kebutuhan pegawai dan peramalan penyediaan pegawai agar dapat menemukan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Kemudian yang keenam, implementasi Human Resource Planning, yaitu mengkonversi perencanaan sumber daya manusia dalam aktivitas-aktivitas realnya. Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal Human Resource Planning sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen, yang kedua, promosi, yang ketiga, placement, yang keempat, training and development, yang kelima adalah rencana retensi. Ini adalah implementasi pada Human Resource Planning. Strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Strategi untuk memanage kekurangan sumber daya manusia adalah yang pertama, rekrutmen pegawai baru, kemudian menawarkan insentif untuk menunda pensiun, ataupun juga yang ketiga, meng-hire kembali pensiunan, yang keempat, meng-hire tenaga kerja part-time, yang kelima, meng-hire tenaga kerja kontrak, yang keenam, mengurangi turnover pegawai, yang ketujuh adalah menambah jam pegawai. Sedangkan strategi untuk memanage kelebihan sumber daya manusia adalah yang pertama, membengkukan sementara perekrutan, yang kedua, jangan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh pegawai, yang ketiga, mengurangi jam kerja, yang keempat, mengurangi pegawai outsource, yang kelima, merubah perencanaan pada sistem penggajian. Yang keenam, menerapkan program pemberhentian sementara. Jadi ternyata kekurangan sumber daya manusia maupun kelebihan sumber daya manusia ini dapat menjadi sebuah masalah pada perusahaan. Human Resource Planning harus diakui sebagai bagian dari perencanaan perusahaan. Yang kedua, dukungan dari manajemen puncak terkait dengan perencanaan sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab mengenai Human Resource Planning sebaiknya dipusatkan. Yang keempat, data pegawai harus selalu tersedia, dilengkapi, dan juga selalu update. Yang kelima, berbagai teknik yang diaplikasikan dalam Human Resource Planning harus selalu dipantau dan ditingkatkan. Human Resources Planning adalah suatu proses di mana suatu organisasi memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang tepat, berada pada tempat yang tepat, berada pada waktu yang tepat, dan mampu secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas yang akan bermanfaat untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi planning ataupun yang mempengaruhi perencanaan adalah yang pertama, kebijakan mengenai sumber daya manusia yang terkait dengan rekrutmen, promosi, dan lain-lain. Yang kedua, nilai dan strategi organisasi. Yang ketiga, perubahan demografis. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, tipe karyawan yang bekerja dan tugas yang dikerjakan. Mengapa penting mempelajari perencanaan sumber daya manusia? Karena yang pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan perencanaan Human Resource Planning membantu untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan, kemudian mengantisipasi kekurangan ataupun kelebihan pegawai. Kemudian yang kedua, menciptakan pegawai dengan skill yang tinggi, yaitu perencanaan membantu untuk organisasi menciptakan pegawai dengan skill yang terbaik. Jadi dengan perencanaan ini akan diketahui kebutuhan dari
Perusahaan akan sumber daya manusianya dan juga akan menemukan pegawai dengan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Kemudian, Human Resource Planning merupakan bagian dari strategi pertumbuhan global, di mana berkaitan dengan strategi ekspansi global mengandalkan Human Resource Planning dalam perekrutan pegawainya. Human Resource Planning menjawab tantangan organisasi untuk merekrut pegawai dari luar negeri. Kemudian, yang keempat, sebagai dasar fungsi kepegawaian. Human Resource Planning memberikan informasi penting mengenai pengembangan dan implementasi fungsi kepegawaian seperti rekrutmen, seleksi, kompensasi, training, dan lain-lain. Jadi, Human Resource Planning ini sangat dibutuhkan pada sebuah perusahaan agar bisa berekspansi dalam pertumbuhan globalnya. Kemudian, Human Resource Planning ini juga penting karena berkaitan dengan meningkatkan investasi sumber daya manusia. Melalui implementasi Human Resource Planning, organisasi mampu mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang keenam, organisasi tahan terhadap perubahan. Human Resource Planning membuat pegawai tahan terhadap perubahan. Human Resource Planning membantu proses transfer dan perpindahan pegawai menjadi lebih halus serta jauh daripada konflik. Jadi karena dalam suatu perusahaan itu pasti akan menghadapi berbagai perubahan sehingga membutuhkan namanya Human Resource Planning ini. Faktor yang mempengaruhi Human Resource Planning, yaitu yang pertama adalah tipe dan strategi organisasi. Kemudian berkaitan dengan siklus pertumbuhan organisasi dan perencanaannya. Kemudian juga berkaitan dengan ketidakpastian lingkungan, kemudian berkaitan dengan time horizon, kemudian tipe dan kualitas informasi dari forecasting. Jadi, banyak hal yang mempengaruhi berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia ini karena banyak hal sekali yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi oleh perusahaan itu. Pada proses Human Resource Planning ini memang melalui berbagai macam tahapan yang bisa dilihat dari adanya tujuan dan kebijakan dari organisasi. Tujuan dan kebijakan dari organisasi ini akan berkaitan dengan program-program sumber daya manusianya, yaitu peramalan kebutuhan sumber daya manusia, nanti ada program-programnya, dan forecasting penyediaan sumber daya manusia, dan ada implementasi Human Resource Planning, dan ada kontrol dan evaluasi. Apabila ditemukan kelebihan sumber daya manusia dan kekurangan sumber daya manusia, maka harus dievaluasi kembali berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam penyediaan sumber daya manusianya dengan pengamatan terhadap lingkungannya. Proses Human Resource Planning yang meliputi pertama, environmental scanning adalah analisa mengenai faktor-faktor eksternal seperti perubahan sosial, ekonomi, perubahan demografis, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, serta situasi politik. Yang kedua, tujuan dan kebijakan organisasi dapat dirumuskan melalui beberapa contoh pertanyaan seperti apakah lowongan pekerjaan terisi melalui promosi? Bagaimana cara mengimplementasikan rencana penurunan angka pegawai ataupun downsizing plan-nya? Kemudian yang ketiga, peramalan kebutuhan sumber daya manusia ataupun Human Resource Demand Forecast.
Pertama, merupakan proses yang berkaitan dengan estimasi kuantitas dan kualitas pegawai di masa depan. Pada perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi dan volume penjualan akan sangat berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia dan jumlah jam kerja. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia harus mempertimbangkan faktor internal berupa seperti keterbatasan anggaran, tingkat produksi, produk dan jasa baru, kebijakan pegawai, dan lain-lain. Dan faktor eksternal seperti persaingan domestik dan global, ekonomi, kondisi politik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, peramalan ini berfungsi untuk mengukur pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah barang atau jasa, menentukan jumlah proporsional pegawai di setiap departemen, dan memonitoring jumlah pegawainya. Teknik dalam peramalan kebutuhan sumber daya manusia ataupun Human Resource Demand Forecast. Yang pertama adalah managerial judgment ataupun keputusan pimpinan, yaitu melalui rapat pimpinan kemudian menentukan kebutuhan di masa depan. Kemudian melalui pendekatan bottom up di mana manajer di setiap lini memasukkan kebutuhan pegawainya. Kemudian melalui pendekatan top down di mana pimpinan menentukan kebutuhan pegawai perusahaan. Kemudian yang kedua, rasio trend analysis dengan meninjau volume penjualan dan jumlah sumber daya manusia saat ini untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusianya di masa yang akan datang. Teknik dalam peramalan kebutuhan sumber daya manusia yang pertama adalah analisa regresi dengan menggunakan analisa statistik yang mampu menggambarkan hubungan antara volume penjualan dan juga jumlah sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, New Venture Analysis mengestimasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisa perusahaan lain pada bisnis yang sama. Yang kelima, Workforce Study Technique, yaitu penghitungan jumlah pegawai melalui penentuan lamanya kegiatan operasional dari unit produksi. Misalnya, output yang direncanakan di tahun depan adalah 20.000 unit. Standar jam per unit adalah 5 jam. Lama waktu yang direncanakan tahun ini sehingga menjadi 100 jam. Waktu produktif setiap pekerja adalah 2.000 jam, sehingga jumlah yang dibutuhkan ataupun jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan ini adalah sebanyak 50 orang. Jadi, dihitung berdasarkan lamanya kegiatan operasional dan juga dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan pada suatu proses kegiatan produksi dalam sebuah usaha. 4. Peramalan penyediaan sumber daya manusia ataupun Human Resource Supply Forecast merupakan kelanjutan dari proses peramalan kebutuhan sumber daya manusia di mana pihak yang berkepentingan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan untuk memperoleh sejumlah sumber daya manusia yang dilakukan. Peramalan ini berfungsi sebagai penyedia kekurangan pegawai, mengukur tingkat kepegawaian yang ada, mengklarifikasi rotasi pegawai di masa depan, mengukur jabatan maupun sumber daya manusia yang tersedia di masa depan. Yang ketiga, di dalam Human Resource Supply Forecast terdapat fungsi yang bernama Skill Inventories yang mampu memberikan informasi tentang pegawai dan digunakan untuk mengambil keputusan transfer ataupun promosi.
Yang keempat, skill inventories menyediakan data seperti data pribadi, keahlian, kualifikasi, kemudian gaji dan histori pekerjaan, serta kapasitas individu, dan lain-lain. Yang kelima, Human Resource Program adalah proses penyeimbangan dan rekonsiliasi antara peramalan kebutuhan pegawai dan peramalan penyediaan pegawai agar dapat menemukan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Kemudian yang keenam, implementasi Human Resource Planning, yaitu mengkonversi perencanaan sumber daya manusia dalam aktivitas-aktivitas realnya. Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hal Human Resource Planning sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen, yang kedua, promosi, yang ketiga, placement, yang keempat, training and development, yang kelima adalah rencana retensi. Ini adalah implementasi pada Human Resource Planning. Strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Strategi untuk memanage kekurangan sumber daya manusia adalah yang pertama, rekrutmen pegawai baru, kemudian menawarkan insentif untuk menunda pensiun, ataupun juga yang ketiga, meng-hire kembali pensiunan, yang keempat, meng-hire tenaga kerja part-time, yang kelima, meng-hire tenaga kerja kontrak, yang keenam, mengurangi turnover pegawai, yang ketujuh adalah menambah jam pegawai. Sedangkan strategi untuk memanage kelebihan sumber daya manusia adalah yang pertama, membengkukan sementara perekrutan, yang kedua, jangan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh pegawai, yang ketiga, mengurangi jam kerja, yang keempat, mengurangi pegawai outsource, yang kelima, merubah perencanaan pada sistem penggajian. Yang keenam, menerapkan program pemberhentian sementara. Jadi ternyata kekurangan sumber daya manusia maupun kelebihan sumber daya manusia ini dapat menjadi sebuah masalah pada perusahaan. Human Resource Planning harus diakui sebagai bagian dari perencanaan perusahaan. Yang kedua, dukungan dari manajemen puncak terkait dengan perencanaan sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab mengenai Human Resource Planning sebaiknya dipusatkan. Yang keempat, data pegawai harus selalu tersedia, dilengkapi, dan juga selalu update. Yang kelima, berbagai teknik yang diaplikasikan dalam Human Resource Planning harus selalu dipantau dan ditingkatkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan rekrutmen, pemberhentian kerja, dan juga berkaitan dengan produktivitas daripada karyawan. Rekrutmen adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan pekerjaan sampai mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan lowongan yang ada ataupun sesuai dengan lowongan yang tersedia yang diinginkan oleh perusahaan. Isu strategik dalam rekrutmen. Proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai dari organisasi. Proses rekrutmen harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaiknya. Jadi, dalam rekrutmen ini memerlukan ataupun berkaitan dengan banyak hal
di dalam perusahaan. Alur rekrutmen. Adapun berkaitan dengan alur rekrutmen meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan dari organisasi. Kemudian, membuat item-item yang diperlukan dalam rekrutmen. Kemudian, membentuk tim pelaksana rekrutmen. Berikutnya, implementasi rekrutmen yaitu dapat berasal dari sumber eksternal maupun berasal dari sumber internal. Kemudian setelah ada implementasi rekrutmen, dilakukanlah hiring ataupun dilakukanlah penetapan karyawan yang sesuai dengan keinginan daripada perusahaan. Istilah penting dalam rekrutmen. Yang pertama adalah job analysis ataupun analisis jabatan. Kemudian yang kedua adalah job description ataupun uraian jabatan. Yang ketiga adalah job specification ataupun persyaratan jabatan. Yang keempat, job evaluation ataupun penilaian jabatan. Yang kelima, job classification ataupun penggolongan jabatan. Sumber dan metode rekrutmen internal, yaitu sumber internal dapat dari promosi karyawan lama ataupun transfer antar departemen ataupun antar divisi, kemudian penarikan kembali ataupun rehire. Nah, metode internal ini dilakukan dengan cara pengumuman lowongan jabatan ataupun job posting dan yang selanjutnya persediaan bakat ataupun dari talent inventory. Jadi, rekrutmen pun dengan proses bisnis ataupun berkaitan dengan sumber internal ini lebih mengutamakan orang-orang yang telah ada dalam perusahaan yang memang sudah mempunyai kemampuan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan sumber dan metode rekrutmen eksternal, sumber eksternal bisa berasal dari lulusan SMA, sarjana, ataupun yang lainnya. Kemudian bisa berasal dari mantan karyawan serta berasal dari pengangguran. Metode eksternal dapat berupa walk-in interview, kemudian internet, merger ataupun akuisisi, open house ataupun job fair, dan lembaga pendidikan serta agen. Alternatif tindakan selain rekrutmen pegawai tetap adalah dengan perusahaan melakukan alih daya atau outsourcing, kemudian karyawan tidak tetap, kemudian pemanfaatan organisasi pemberi kerja profesional, kemudian juga bisa melalui kerja lembur ataupun overtime. Jadi kalau terjadi kekurangan karyawan, maka perusahaan bisa melakukan berbagai alternatif ini selain dari merekrut karyawan tetap. Selanjutnya, selain kita berbicara berkaitan dengan rekrutmen, maka topiknya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK tidak bisa dilakukan ketika yang pertama dalam masa percobaan, yang kedua mengundurkan diri ataupun tanpa mengajukan syarat, kemudian yang ketiga mencapai usia pensiun, kemudian yang keempat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu ataupun PKWT, dan yang terakhir pekerja meninggal dunia. Jadi PHK itu
tidak bisa dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut ini. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada pun beberapa alasan PHK, yaitu pekerja melakukan kesalahan berat seperti tertuang pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang kedua, perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun atau karena keadaan yang memaksa ataupun force majeure, yaitu di pasal 164 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan berubah status, penggabungan, peleburan, ataupun dari perubahan kepemilikan, yaitu di pasal 163 Nomor 13 Tahun 2003. Ini adalah alasan-alasan berkaitan dengan alasan PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasan PHK selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun PP, atau perjanjian kerja bersama. Syaratnya, pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan 1, 2, 3 secara berturut-turut, yaitu di pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian, pekerja mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan dan bukti yang sah, dan pengusaha telah memanggilnya 2 kali secara patut dan tertulis. Nah, ini terdapat pada pasal 168 Nomor 13 Tahun 2003. Ataupun alasan PHK selanjutnya adalah perusahaan pilot, yaitu di pasal 165 Nomor 13 Tahun 2003. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudari yang mendengarkannya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan rekrutmen, pemberhentian kerja, dan juga berkaitan dengan produktivitas daripada karyawan. Rekrutmen adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan pekerjaan sampai mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan lowongan yang ada ataupun sesuai dengan lowongan yang tersedia yang diinginkan oleh perusahaan. Isu strategik dalam rekrutmen. Proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai dari organisasi. Proses rekrutmen harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaiknya. Jadi, dalam rekrutmen ini memerlukan ataupun berkaitan dengan banyak hal di dalam perusahaan. Alur rekrutmen. Adapun berkaitan dengan alur rekrutmen meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan dari organisasi. Kemudian, membuat item-item yang diperlukan dalam rekrutmen. Kemudian,
membentuk tim pelaksana rekrutmen. Berikutnya, implementasi rekrutmen yaitu dapat berasal dari sumber eksternal maupun berasal dari sumber internal. Kemudian setelah ada implementasi rekrutmen, dilakukanlah hiring ataupun dilakukanlah penetapan karyawan yang sesuai dengan keinginan daripada perusahaan. Istilah penting dalam rekrutmen. Yang pertama adalah job analysis ataupun analisis jabatan. Kemudian yang kedua adalah job description ataupun uraian jabatan. Yang ketiga adalah job specification ataupun persyaratan jabatan. Yang keempat, job evaluation ataupun penilaian jabatan. Yang kelima, job classification ataupun penggolongan jabatan. Sumber dan metode rekrutmen internal, yaitu sumber internal dapat dari promosi karyawan lama ataupun transfer antar departemen ataupun antar divisi, kemudian penarikan kembali ataupun rehire. Nah, metode internal ini dilakukan dengan cara pengumuman lowongan jabatan ataupun job posting, dan yang selanjutnya persediaan bakat ataupun dari talent inventory. Jadi rekrutmen pun dengan proses bisnis ataupun berkaitan dengan sumber internal ini lebih mengutamakan orang-orang yang telah ada dalam perusahaan yang memang sudah mempunyai kemampuan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan sumber dan metode rekrutmen eksternal, sumber eksternal bisa berasal dari lulusan SMA, sarjana, ataupun yang lainnya. Kemudian bisa berasal dari mantan karyawan serta berasal dari pengangguran. Metode eksternal dapat berupa walk-in interview, kemudian internet, merger ataupun akuisisi, open house ataupun job fair, dan lembaga pendidikan serta agen. Alternatif tindakan selain rekrutmen pegawai tetap adalah dengan perusahaan melakukan alih daya atau outsourcing, kemudian karyawan tidak tetap, kemudian pemanfaatan organisasi pemberi kerja profesional, kemudian juga bisa melalui kerja lembur ataupun overtime. Jadi kalau terjadi kekurangan karyawan, maka perusahaan bisa melakukan berbagai alternatif ini selain dari merekrut karyawan tetap. Selanjutnya, selain kita berbicara berkaitan dengan rekrutmen, maka topiknya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK tidak bisa dilakukan ketika yang pertama dalam masa percobaan, yang kedua mengundurkan diri ataupun tanpa mengajukan syarat, kemudian yang ketiga mencapai usia pensiun, kemudian yang keempat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu ataupun PKWT, dan yang terakhir pekerja meninggal dunia. Jadi PHK itu tidak bisa dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut ini. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, adapun beberapa alasan PHK yaitu pekerja melakukan kesalahan berat seperti tertuang pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Yang kedua, perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun atau karena keadaan yang memaksa ataupun force majeure, yaitu di pasal 164 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan berubah status, penggabungan, peleburan, ataupun dari perubahan kepemilikan, yaitu di pasal 163 nomor 13 tahun 2003. Ini adalah alasan-alasan berkaitan dengan alasan PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasan PHK selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun PP, atau perjanjian kerja bersama. Syaratnya, pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan 1, 2, 3 secara berturut-turut, yaitu di pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian, pekerja mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan dan bukti yang sah, dan pengusaha telah memanggilnya 2 kali secara patut dan tertulis. Nah, ini terdapat pada pasal 168 nomor 13 tahun 2003, ataupun alasan PHK selanjutnya adalah perusahaan pilot, yaitu di pasal 165 nomor 13 tahun 2003. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudari yang mendengarkannya. Terima kasih. Dengan kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan pekerjaan sampai mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan lowongan yang ada ataupun sesuai dengan lowongan yang tersedia yang diinginkan oleh perusahaan. Isu strategik dalam rekrutmen. Proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai dari organisasi. Proses rekrutmen harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaiknya. Jadi, dalam rekrutmen ini memerlukan ataupun berkaitan dengan banyak hal di dalam perusahaan. Alur rekrutmen. Adapun berkaitan dengan alur rekrutmen meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan dari organisasi. Kemudian, membuat item-item yang diperlukan dalam rekrutmen. Kemudian, membentuk tim pelaksana rekrutmen. Berikutnya, implementasi rekrutmen, yaitu dapat berasal dari sumber eksternal maupun berasal dari sumber internal. Kemudian setelah ada implementasi rekrutmen, dilakukanlah hiring ataupun dilakukanlah penetapan karyawan yang sesuai dengan keinginan daripada perusahaan. Istilah penting dalam rekrutmen. Yang pertama adalah
job analysis ataupun analisis jabatan. Kemudian yang kedua adalah job description ataupun uraian jabatan. Yang ketiga adalah job specification ataupun persyaratan jabatan. Yang keempat, job evaluation ataupun penilaian jabatan. Yang kelima, job classification ataupun penggolongan jabatan. Sumber dan metode rekrutmen internal, yaitu sumber internal dapat dari promosi karyawan lama ataupun transfer antar departemen ataupun antar divisi, kemudian penarikan kembali ataupun rehire. Nah, metode internal ini dilakukan dengan cara pengumuman lowongan jabatan ataupun job posting, dan yang selanjutnya persediaan bakat ataupun dari talent inventory. Jadi rekrutmen pun dengan proses bisnis ataupun berkaitan dengan sumber internal ini lebih mengutamakan orang-orang yang telah ada dalam perusahaan yang memang sudah mempunyai kemampuan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Sedangkan sumber dan metode rekrutmen eksternal, sumber eksternal bisa berasal dari lulusan SMA, sarjana, ataupun yang lainnya. Kemudian bisa berasal dari mantan karyawan serta berasal dari pengangguran. Metode eksternal dapat berupa walk-in interview, kemudian internet, merger ataupun akuisisi, open house ataupun job fair, dan lembaga pendidikan serta agen. Alternatif tindakan selain rekrutmen pegawai tetap adalah dengan perusahaan melakukan alih daya atau outsourcing, kemudian karyawan tidak tetap, kemudian pemanfaatan organisasi pemberi kerja profesional, kemudian juga bisa melalui kerja lembur ataupun overtime. Jadi kalau terjadi kekurangan karyawan, maka perusahaan bisa melakukan berbagai alternatif ini selain dari merekrut karyawan tetap. Selanjutnya, selain kita berbicara berkaitan dengan rekrutmen, maka topiknya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Menurut Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK tidak bisa dilakukan ketika yang pertama dalam masa percobaan, yang kedua mengundurkan diri ataupun tanpa mengajukan syarat, kemudian yang ketiga mencapai usia pensiun, kemudian yang keempat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu ataupun PKWT, dan yang terakhir pekerja meninggal dunia. Jadi PHK itu tidak bisa dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut ini. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, adapun beberapa alasan PHK yaitu pekerja melakukan kesalahan berat seperti tertuang pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang kedua, perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun atau karena keadaan yang memaksa ataupun force majeure, yaitu di Pasal 164 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang ketiga, yaitu perusahaan berubah status, penggabungan, peleburan, ataupun dari perubahan kepemilikan, yaitu di Pasal 163 Nomor 13 Tahun 2003. Ini adalah alasan-alasan berkaitan dengan
alasan PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasan PHK selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun PP, atau perjanjian kerja bersama. Syaratnya, pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan 1, 2, 3 secara berturut-turut, yaitu di pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian, pekerja mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa keterangan dan bukti yang sah, dan pengusaha telah memanggilnya 2 kali secara patut dan tertulis. Nah, ini terdapat pada pasal 168 Nomor 13 Tahun 2003. Ataupun alasan PHK selanjutnya adalah perusahaan pilot, yaitu di pasal 165 Nomor 13 Tahun 2003. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Demikian yang dapat. Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Berikut merupakan materi kita pada hari ini yang berkaitan dengan hubungan industrial. Mari belajar bersama-sama dan selamat belajar. Adapun tujuan dari serikat pekerja adalah meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman-ancaman dan situasi-situasi yang bisa muncul karena adanya fluktuasi pasar, kemudian perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Kemudian, menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi dari para anggotanya, sehingga serikat pekerja ini memang bermanfaat bagi para karyawan agar mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman tanpa adanya ancaman-ancaman yang menyangkut berkaitan dengan pekerjaannya. Adapun tujuan hubungan industrial adalah yang pertama, menciptakan ketenangan kerja dan juga ketenangan dalam berusaha. Kemudian, menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas untuk pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja ataupun pembagian tugas yang ada. Mengapa karyawan perlu bergabung dengan serikat pekerja? Yang pertama, karena adanya ketidakpuasan pada manajemen dalam hal contohnya kompensasi, kemudian keamanan jabatan, sikap manajemen, serta mencari saluran sosialnya. Perbedaan hubungan industrial dengan hubungan pekerja. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang ataupun jasa yang terdiri dari unsur-unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan pekerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hubungan industrial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hubungan industrial itu bersifat harmonis. Artinya tingkat kesepahaman tinggi, komunikasi efektif dan efisien. Kemudian dinamis, artinya adaptif terhadap berbagai perubahan internal maupun eksternal, kemudian inovatif dan berorientasi ke depan. Kemudian berkeadilan,
non-diskriminatif, perlakuan yang sama, objektif dalam menghargai kinerja dan kontribusi. Fungsi pemerintah dalam hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, kemudian memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam ketenagakerjaan. Fungsi serikat buruh adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya. Kemudian, fungsi organisasi perusahaan adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memberikan kesejahteraan, bekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan dalam penerapannya. Jadi, fungsi pemerintah, serikat buruh, dan organisasi pemerintah ini punya fungsinya tersendiri. Tujuan hubungan industrial adalah yang pertama, memperlakukan pekerja sebagai mitra dan memperlakukan pengusaha sebagai investor. Kemudian yang kedua, bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan bekerja secara terbuka. Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan dari pekerja. Kemudian yang keempat, saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah, dan juga kekeluargaan. Prinsip dalam hubungan industrial yaitu yang pertama, pengusaha dan pekerja. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsionalnya masing-masing. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga. Yang kelima, peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Ruang lingkup hubungan industrial yaitu lembaga kerjasama bipartit dan kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah suatu badan di tingkat usaha ataupun unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha. Bipartit bertugas dan berfungsi sebagai forum komunikasi memecahkan permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan. Kemudian, kerjasama tripartit anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha. Berfungsi untuk menyatukan konsep, sikap, dan rencana dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan. Jadi, lembaga-lembaga ini turut berpartisipasi dalam hubungan industrial pada sebuah usaha. Nah, terdapat perbedaan antara organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Kalau organisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan bersifat demokratis dari, oleh, dan untuk pekerja, dan terbentuk serikat pekerja di mana bertujuan untuk memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja ataupun bukan. Sedangkan organisasi perusahaan adalah suatu organisasi yang khusus untuk menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan berkaitan dengan hubungan industrial. Jadi, hubungan bekerja dan organisasi perusahaan ataupun pengusaha ini berbeda-beda. Hubungan internal karyawan. Yang pertama berupa promosi, penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintah. Yang kedua adalah transfer, yaitu perpindahan posisi dalam perusahaan, tidak harus promosi ataupun demosi, tetapi tanggung jawabnya tetap sama.
Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasanya dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Jadi, hubungan internal pada karyawan ini banyak sekali jenis, macam, maupun berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Ada promosi, transfer, bahkan juga demosi. Ini adalah hubungan yang berkaitan dengan internal daripada karyawan. Berikut merupakan konflik hubungan industrial. Yang pertama, solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah diperlakukan secara kurang adil oleh perusahaan. Yang kedua, perbedaan persepsi tentang perundangan dan juga peraturan pemerintah. Yang ketiga, perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian, kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan jam sostek. Yang kelima adalah peringatan lisan, di mana mencatat perilaku karyawan dan juga memberi teguran secara langsung. Jadi dalam hubungan industrial juga tidak lepas dari yang namanya konflik. Konflik-konflik ini harus bisa ditangani dengan baik oleh perusahaan agar tidak terjadi permasalahan di masa-masa yang berikutnya. Demikian meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman-ancaman dan situasi-situasi yang bisa muncul karena adanya fluktuasi pasar, kemudian perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Kemudian, menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi dari para anggotanya, sehingga serikat pekerja ini memang bermanfaat bagi para karyawan agar mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman tanpa adanya ancaman-ancaman yang menyangkut berkaitan dengan pekerjaannya. Adapun tujuan hubungan industrial adalah yang pertama, menciptakan ketenangan kerja dan juga ketenangan dalam berusaha. Kemudian, menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas untuk pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja ataupun pembagian tugas yang ada. Mengapa karyawan perlu bergabung dengan serikat pekerja? Yang pertama, karena adanya ketidakpuasan pada manajemen dalam hal contohnya kompensasi, kemudian keamanan jabatan, sikap manajemen, serta mencari saluran sosialnya. Perbedaan hubungan industrial dengan hubungan pekerja. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang ataupun jasa yang terdiri dari unsur-unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan pekerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hubungan industrial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hubungan industrial itu bersifat harmonis. Artinya tingkat kesepahaman tinggi, komunikasi efektif dan efisien. Kemudian dinamis, artinya adaptif terhadap berbagai perubahan internal maupun eksternal, kemudian inovatif dan berorientasi ke depan. Kemudian berkeadilan, non-diskriminatif, perlakuan yang sama, objektif dalam menghargai kinerja dan kontribusi. Fungsi pemerintah dalam
Hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, kemudian memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam ketenagakerjaan. Fungsi serikat buruh adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya. Kemudian, fungsi organisasi perusahaan adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memberikan kesejahteraan, bekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan dalam penerapannya. Jadi, fungsi pemerintah, serikat buruh, dan organisasi pemerintah ini punya fungsinya tersendiri. Tujuan hubungan industrial adalah yang pertama, memperlakukan pekerja sebagai mitra dan memperlakukan pengusaha sebagai investor. Kemudian yang kedua, bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan bekerja secara terbuka. Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan dari pekerja. Kemudian yang keempat, saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah, dan juga kekeluargaan. Prinsip dalam hubungan industrial yaitu yang pertama, pengusaha dan pekerja. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsionalnya masing-masing. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga. Yang kelima, peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Ruang lingkup hubungan industrial yaitu lembaga kerjasama bipartit dan kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah suatu badan di tingkat usaha ataupun unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha. Bipartit bertugas dan berfungsi sebagai forum komunikasi memecahkan permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan. Kemudian, kerjasama tripartit anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha. Berfungsi untuk menyatukan konsep, sikap, dan rencana dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan. Jadi, lembaga-lembaga ini turut berpartisipasi dalam hubungan industrial pada sebuah usaha. Nah, terdapat perbedaan antara organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Kalau organisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan bersifat demokratis dari, oleh, dan untuk pekerja dan terbentuk serikat pekerja di mana bertujuan untuk memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja ataupun bukan. Sedangkan organisasi perusahaan adalah suatu organisasi yang khusus untuk menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan berkaitan dengan hubungan industrial. Jadi, hubungan bekerja dan organisasi perusahaan ataupun pengusaha ini berbeda-beda. Hubungan internal karyawan. Yang pertama berupa promosi, penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintah. Yang kedua adalah transfer, yaitu perpindahan posisi dalam perusahaan, tidak harus promosi ataupun demosi, tetapi tanggung jawabnya tetap sama. Demosi adalah
penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasanya dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Jadi, hubungan internal pada karyawan ini banyak sekali jenis, macam, maupun berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Ada promosi, transfer, bahkan juga demosi. Ini adalah hubungan yang berkaitan dengan internal daripada karyawan. Berikut merupakan konflik hubungan industrial. Yang pertama, solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah diperlakukan secara kurang adil oleh perusahaan. Yang kedua, perbedaan persepsi tentang perundangan dan juga peraturan pemerintah. Yang ketiga, perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian, kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan jam sostek. Yang kelima adalah peringatan lisan, di mana mencatat perilaku karyawan dan juga memberi teguran secara langsung. Jadi dalam hubungan industrial juga tidak lepas dari yang namanya konflik. Konflik-konflik ini harus bisa ditangani dengan baik oleh perusahaan agar tidak terjadi permasalahan di masa-masa yang berikutnya. Demikian individual dari ancaman-ancaman dan situasi-situasi yang bisa muncul karena adanya fluktuasi pasar, kemudian perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. Kemudian menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi dari para anggotanya, sehingga serikat pekerja ini memang bermanfaat bagi para karyawan agar mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman tanpa adanya ancaman-ancaman yang menyangkut berkaitan dengan pekerjaannya. Adapun tujuan hubungan industrial adalah yang pertama, menciptakan ketenangan kerja dan juga ketenangan dalam berusaha. Kemudian, menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas untuk pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja ataupun pembagian tugas yang ada. Mengapa karyawan perlu bergabung dengan serikat pekerja? Yang pertama, karena adanya ketidakpuasan pada manajemen dalam hal contohnya kompensasi, kemudian keamanan jabatan, sikap manajemen, serta mencari saluran sosialnya. Perbedaan hubungan industrial dengan hubungan pekerja. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang ataupun jasa yang terdiri dari unsur-unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan pekerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hubungan industrial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hubungan industrial itu bersifat harmonis. Artinya tingkat kesepahaman tinggi, komunikasi efektif dan efisien. Kemudian dinamis, artinya adaptif terhadap berbagai perubahan internal maupun eksternal, kemudian inovatif dan berorientasi ke depan. Kemudian berkeadilan, non-diskriminatif, perlakuan yang sama, objektif dalam menghargai kinerja dan kontribusi. Fungsi pemerintah dalam hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, kemudian memberikan pelayanan,
melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam ketenagakerjaan. Fungsi serikat buruh adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota keluarganya. Kemudian, fungsi organisasi perusahaan adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memberikan kesejahteraan, bekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan dalam penerapannya. Jadi, fungsi pemerintah, serikat buruh, dan organisasi pemerintah ini punya fungsinya tersendiri. Tujuan hubungan industrial adalah yang pertama, memperlakukan pekerja sebagai mitra dan memperlakukan pengusaha sebagai investor. Kemudian yang kedua, bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan bekerja secara terbuka. Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan dari pekerja. Kemudian yang keempat, saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah, dan juga kekeluargaan. Prinsip dalam hubungan industrial yaitu yang pertama, pengusaha dan pekerja. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsionalnya masing-masing. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga. Yang kelima, peningkatan produktivitas perusahaan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan bersama. Ruang lingkup hubungan industrial yaitu lembaga kerjasama bipartit dan kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah suatu badan di tingkat usaha ataupun unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha. Bipartit bertugas dan berfungsi sebagai forum komunikasi memecahkan permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan. Kemudian, kerjasama tripartit anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha. Berfungsi untuk menyatukan konsep, sikap, dan rencana dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan. Jadi, lembaga-lembaga ini turut berpartisipasi dalam hubungan industrial pada sebuah usaha. Nah, terdapat perbedaan antara organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Kalau organisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan bersifat demokratis dari, oleh, dan untuk pekerja, dan terbentuk serikat pekerja di mana bertujuan untuk memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat pekerja ataupun bukan. Sedangkan organisasi perusahaan adalah suatu organisasi yang khusus untuk menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan berkaitan dengan hubungan industrial. Jadi, hubungan pekerja dan organisasi perusahaan ataupun pengusaha ini berbeda-beda. Hubungan internal karyawan. Yang pertama berupa promosi, penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintah. Yang kedua adalah transfer, yaitu perpindahan posisi dalam perusahaan, tidak harus promosi ataupun demosi, tetapi tanggung jawabnya tetap sama. Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasanya dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Jadi, hubungan internal pada karyawan ini banyak sekali
jenis, macam, maupun berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Ada promosi, transfer, bahkan juga demosi. Ini adalah hubungan yang berkaitan dengan internal daripada karyawan. Berikut merupakan konflik hubungan industrial. Yang pertama, solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah diperlakukan secara kurang adil oleh perusahaan. Yang kedua, perbedaan persepsi tentang perundangan dan juga peraturan pemerintah. Yang ketiga, perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Kemudian, kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan jam sostek. Yang kelima adalah peringatan lisan, di mana mencatat perilaku karyawan dan juga memberi teguran secara langsung. Jadi dalam hubungan industrial juga tidak lepas dari yang namanya konflik. Konflik-konflik ini harus bisa ditangani dengan baik oleh perusahaan agar tidak terjadi permasalahan di masa-masa yang berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudari yang mendengarkannya. Terima kasih.